Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridal Madani, NPM 24.1001 ingin mengerjakan tugas Orkom dari Bapak Rasidan SEMkom. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat pada motherboard untuk memasang unit pemrosesan pusat CPU yang menghubungkan dengan sistem komputer agar dapat berfungsi sebagai otak dari komputer. Fungsinya adalah untuk memasang dan menghubungkan CPU motherboard, memungkinkan komunikasi antara prosesor dan komponen lainnya dalam sistem komputer. Macam-macamnya soket adalah prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, dan IBM. Jenis-jenisnya soket 423, soket 775, soket 1156, soket 1150. Selanjutnya slot memori RAM atau slot RAM. Slot memori RAM adalah slot konverter fisik pada papan induk komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghubungkan modul random access memory RAM. Jenis-jenis slot memory RAM adalah SIMM single inline memory module, DIMM double inline memory module, RIMM rambus inline memory module. Perbedaan slot RAM dulu dan sekarang adalah menggunakan slot DIMM dengan kecepatan dan kapasitas yang terbatas. Sekarang menggunakan DDR4 atau DDR5 dengan kecepatan yang jauh tinggi dan kapasitas yang lebih besar, serta mendukung multi channel untuk performa lebih baik. Selanjutnya port SATA. Port SATA adalah standar untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD ke motherboard. Fungsi port SATA adalah mentransfer data antara motherboard dan perangkat penyimpanan. Kecepatan tergantung versi SATA. Menghubungkan dan mengelola drive, menyediakan koneksivitas mudah untuk menambah atau mengganti perangkat penyimpanan. Perkembangan port SATA dulu dan sekarang. Dulunya menggunakan HDD, sekarang banyak menggunakan SSD SATA 3 dengan NVMe yang lebih cepat alternatif, meski SATA masih relevan untuk SSD entry level. Slot PCIe adalah slot eksplanasi yang menggantikan PCI lama dan menawarkan transfer data lebih cepat, terutama untuk grafis 3D, dan digunakan menghubungkan antara perangkat keras ke motherboard. Fungsinya adalah menghubungkan perangkat keras seperti kartu grafis motherboard dengan kecepatan transfer data tinggi. Selanjutnya lampu LED pada motherboard. Fungsinya adalah untuk indikator yang menunjukkan status daya motherboard, membantu penggunaan sistem, mengingatkan untuk mematikan daya, dan memudahkan diagnosis masalah. Fungsi lain adalah menunjukkan status daya motherboard, memudahkan pemantauan sistem, dan membantu diagnosis masalah saat komputer tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya slot PS2. Slot PS2 adalah jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input seperti keyboard, mouse, dan
ke komputer. Fungsinya adalah untuk menghubungkan keyboard, mouse ke komputer atau yang lainnya. Selanjutnya, port paralel. Port paralel adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti printer ke komputer dengan mentransfer secara paralel beberapa bit sekaligus. Fungsi lainnya adalah menghubungkan perangkat eksternal seperti printer komputer secara paralel. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah perbedaan port paralel digunakan printer untuk memindai perangkat lainnya dengan kecepatan 50 kbps hingga 2 mbps lebih cepat dibanding port serial yang banyak. Untuk zaman sekarang digantikan oleh USB. Koneksi nirkabel meskipun masih ada di beberapa aplikasi industri. Teknologi modern seperti USB, Thunderbolt menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi dan perangkat baru jarang dilengkapi port paralel. Selanjutnya, port PGA. Port PGA adalah jenis konektor yang antarmuka yang digunakan untuk mentransfer sinyal video dari komputer ke proyektor. Port PGA koneksi 15 pin untuk mentransfer sinyal video analog komputer, monitor atau proyektor. Diperkenalkan oleh IBM pada 1987 dan menjadi standar video beberapa dekade. Perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang adalah digunakan sebagai standar untuk koneksi video analog. Zaman sekarang digantikan HDMI dan DisplayPort yang menawarkan kualitas lebih tinggi meski masih ada perangkat lama. Selanjutnya, port DPI. Fungsi port DPI adalah untuk mentransfer singkat video digital dan analog menawarkan kualitas. Fungsi lainnya adalah menghubungkan perangkat sumber video ke perangkat tampilan menggunakan sinyal digital, memberikan kualitas agar lebih baik sehingga digunakan monitor LCD proyektor. Selanjutnya, port HDMI. Port HDMI adalah antarmuka untuk mentransmisikan sinyal audio dan video digital berkualitas tinggi, menggantikan VGA dan DPI, mendukung resolusi hingga 4K. Fungsi lain port HDMI adalah mentransfer sinyal audio video digital dalam satu kabel, menghubungkan perangkat seperti komputer, konsol, dan TV, mendukung audio digital berkualitas tinggi sehingga fitur SHC, ALC, dan kontrol transmisi audio. Perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang adalah zaman dulu PGA dan DPI digunakan untuk koneksi video dengan kualitas lebih rendah. Zaman sekarang HDMI menggantikan keduanya, menawarkan kualitas lebih tinggi dan banyak fitur tambahan seperti audio CEC dan ALC. Selanjutnya, port USB. Port USB adalah antarmuka standar untuk menghubungkan perangkat elektronik, mentransfer data, dan menyediakan daya melalui satu koneksi. Fungsinya mentransfer data antara perangkat, mengisi daya perangkat seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya, baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai kecil biasanya CR2032 yang menyimpan pengaturan BIOS dan informasi sistem pada motherboard, termasuk tanggal dan waktu saat komputer mati. Fungsinya adalah menyimpan pengaturan BIOS, mempertahankan waktu dan tanggal sistem meskipun komputer mati,
Perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang adalah zaman dulu baterai CMOS digunakan menyimpan pengaturan BIOS dan waktu sistem pada komputer dengan daya yang terbatas. Zaman sekarang fungsinya kurang lebih sama tetapi lebih efisien dengan baterai CMOS dengan lebih awet dan banyak fitur sistem tergantung pada pengaturan disimpan, pengaturan keamanan dan boot. Selanjutnya port RJ45. Konektor port RJ45 juga dikenal sebagai register jack 45 adalah jenis konektor yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan kabel internet. Fungsinya adalah menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer dan router menggunakan kabel internet untuk mentransfer data dan jaringan. Perkembangan zaman dulu dan zaman sekarang adalah port RJ45 digunakan untuk sistem telepon dan mulai digunakan jaringan internet pada 1980-an. RJ45 zaman sekarang tetap menjadi standar internet mendukung kecepatan lebih tinggi hingga 10 Gbps. Selanjutnya port audio. Port audio adalah konektor fisik motherboard komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat audio seperti speaker, mikrofon, dan headset. Fungsi port audio adalah menghubungkan perangkat audio seperti headphone, mikrofon, speaker, komputer, atau perangkat lainnya mentransfer sinyal suara. Perbandingan dulu dan zaman sekarang, zaman dulu port audio 3.5 mm digunakan untuk headphone dan mikrofon dengan kualitas terbatas. Sekarang port audio tetap ada dengan tambahan koneksi digital nirkabel untuk lebih baik. Selanjutnya pin CPU pen. Pin CPU pen adalah komponen berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan kipas CPU. Fungsinya adalah menghubungkan kipas pendingin motherboard, memungkinkan pemantauan pengaturan kapasitas kipas agar suhu CPU terjaga. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah zaman dulu digunakan untuk menghubungkan kipas berbandingan dengan kontrol dasar. Umumnya pemantauan kecepatan kipas zaman sekarang mendukung pemantauan kecepatan kipas secara real time, kontrol otomatis untuk efisiensi pendinginan lebih baik. Selanjutnya pin polling panel. Pin polling panel adalah tipe pin yang digunakan menghubungkan tombol daya, tombol reset, LED daya, dan terkadang LED HDD ke motherboard. Fungsinya adalah untuk menghubungkan tombol power, reset, LED indikator, dan port tambahan seperti USB, audio, dan dari casing ke motherboard. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah digunakan untuk power, reset. Zaman dulu pin digunakan untuk power, reset, LED indikator dengan konfigurasi sederhana. Zaman sekarang masih digunakan tombol LED, tetapi kini mencakup audio dan port tambahan dengan desain lebih rapi. Selanjutnya VRAM. VRAM adalah memori khusus untuk grafis VGA atau GPU untuk menyimpan data grafis. VRAM bekerja dengan GPU untuk mengolah dan membuat data seperti bermain game dan kapasitas bervariasi, misalnya 8 GB dan 16 GB tergantung tipe GPU. Fungsi VRAM adalah menyimpan data grafis seperti warna, detail, tekstur, hingga membutuhkan kartu grafis mengakses data dengan cepat menampilkan gambar. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah VRAM. Zaman dulu VRAM digunakan untuk grafis 2 dimensi dan awal 3 dimensi dengan kapasitas terbatas. Zaman sekarang VRAM memiliki kapasitas hingga puluhan GB menggunakan GDDR dan memproseskan grafis kompleks
mendukung game VR dan aplikasi konvensional dengan kinerja lebih tinggi. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor adalah listrik menyimpan muatan listrik yang terdiri penghantar dipisahkan oleh isolator. Fungsi kapasitor menyimpan muatan listrik. Pada arus DC berfungsi sebagai isolator, sementara pada AC berfungsi konduktor. Jenis-jenis kapasitor ada 6. Kapasitor polyester, mika, elektrolit, kertas, tantalum, variabel. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah zaman dulu kapasitor sederhana, kertas, elektrolit untuk perangkat dasar. Zaman sekarang kapasitor lebih canggih, polyester, tantalum lebih untuk aplikasi modern dan frekuensi tinggi. Selanjutnya, joystick. Joystick adalah perangkat input untuk mengontrol gerakan dalam game atau aplikasi, berbentuk tongkat yang digerakkan dan dilengkapi tombol untuk perintah tambahan. Ini adalah joystick. Fungsi joystick adalah mengontrol arah objek dalam permainan, digunakan untuk tindakan dalam permainan, mengendalikan robotika dan navigasi. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang, joystick digunakan untuk permainan arcade dan simulasi terbuat dari plastik dengan tuas sederhana. Dan beberapa tombol seperti digunakan pada Atari Combat. Zaman sekarang, joystick lebih modern, lebih nyaman, menggunakan kontrol dilengkapi umpan balik haptik, dapat disesuaikan dan kompatibel dengan berbagai PC, konsol, dan mobile. Selanjutnya, chip ROM memori dan menyimpan data permanen yang bisa diubah, biasanya berisi firmware dan perangkat lunak untuk mengoperasikan perangkat keras. Fungsinya adalah menyimpan firmware perangkat, menyimpan pengaturan konfigurasi, digunakan dalam sistem Android dan program. Perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang adalah chip ROM awal masuk ROM memiliki kapasitas kecil, fungsi terbatas, dan tidak bisa digunakan setelah ditulis. Zaman sekarang chip ROM modern seperti EEPROM Plus dan lebih fleksibel, memungkinkan pembaruan firmware dan lebih andal dalam berbagai kondisi. Ya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.